bagaimana agar masyarakat itu mendapatkan kebebasan ataupun kemudahan. Adanya Undang-Undang 174 tentang pencatatan itu, jadi sekarang banyak masalah. Apa kemampuan dia? Apa pengalamannya? Mungkin kan itu kan menjadi pertimbangan, Bang. Perlu fit and proper test, Bang. Iya, betul. Saya setuju. Saya setuju. Pemirsa Bincang Waspada, bertemu lagi di talkshow di podcast kita pada kali ini bersama narasumber yang sudah kita hadirkan, dan untuk melanjutkan beberapa seri podcast sebelumnya kita akan berbincang kali ini dengan narasumber yang sudah kita hadirkan. Tentu saja ini topiknya topik politik karena di 2024 ini di 14 Februari nanti kita juga akan mendapatkan atau menghighlight satu event yang akan menentukan nasib Indonesia ke depan. Dan saya kira bersama saya Armin Nasution sepanjang beberapa menit atau paling lama nanti dengan durasi sekitar 1 jam kita akan berbincang lebih banyak, berbincang santai, ngobrol, dan tentu saja melihat beberapa perspektif yang akan dimunculkan oleh narasumber kita. Pertama sekali tentu saya harus sampaikan kepada pemirsa siapa narasumber kita. Sudah hadir di sebelah saya, Bang Sahrijal Fahmi. Sahrijal Fahmi. SH apa ini, Bang? SHCLA ya? CLA. SHCLA. Apa ini CLA? Certified Legal Auditor. Auditor hukum bersertifikat. Certified Legal Auditor ya? Yeah. Bang Sahrijal Fahmi ini, Bang Sahrijal Fahmi ya? Bang Sahrijal Fahmi ini kami undang hadir ke studio untuk berbincang santai, akrab, dan tentu saja nanti akan memaparkan beberapa hal. Nah, ini saya perkenalkan sedikit, Bang Sahrijal Fahmi ini sengaja kami undang karena punya juga beberapa agenda ke depan, terutama di 14 Februari 2024 ya Bang, nanti akan ikut dalam pertarungan calon legislatif di daerah Batubara, dan ini saya bacakan sedikit lah, Bang, biar lebih detail ya. Ini Bang Sahrijal Fahmi ini merupakan orang yang lahir dan besar di Batubara sebenarnya. Kalau tadi kita sempat bercerita, Bang Sahrijal Fahmi ini lahir di Batubara, besar di Batubara, kemudian tahun 1997, 98, 99 baru ke Medan ya Bang. Medan, ya. Alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Alhamdulillah kabar baik, dan pasti terus keliling berarti ya. Pasti terus keliling menyapa konstituen ya. Menyapa konstituen. Jadi pemirsa Bincang Waspada, ini yang akan kita nanti sampaikan beberapa pertanyaan. Kita bincangnya santai aja Bang. Jadi relax, kita akan berbicara banyak hal mungkin terkait apa-apa saja yang berhubungan dengan agenda kita ke depan. Dan kalau dari bincang-bincang sebelum masuk ke studio ini tadi, kita paham bahwa Bang Sahrijal ini orang yang sudah bergelut banyak di sisi hukum, gitu, di bidang hukum maksud saya. Jadi ini kalau dari sisi organisasi, pengalaman Bang Sahrijal Fahmi ini Wakil Bendahara DPC Peradi Medan ya Bang? Iya. Kemudian anggota Asosiasi Auditor Hukum Indonesia. Iya. Lalu Wakil Ketua PHRI Sumut. Iya, sama kita Bang. Sama kita ya di PHRI. Ini sama-sama di PHRI, kemudian kalau Abang di Wakil Ketua, saya di Humas Bang. Iya. Kemudian Sekjen Korps Alumni IPM BB ya? Itu, organisasi mahasiswa Batubara. Oh, induk organisasi apa ini? IPM BB ini apa Bang? IPMBB itu organisasi mahasiswa Batubara. Organisasi mahasiswa Batubara ya? Ikatan Persaudaraan Mahasiswa. Oh, Ikatan Persaudaraan Mahasiswa Batubara. Kemudian Wakil Bendahara DPD Golkar Batubara ya? Iya. Kemudian pekerjaan sebagai advokat, lalu konsultan hukum di Garuda Maju Cipta, dan konsultan hukum di Royal Maternity Rumah Sakit. Royal Maternity ya, Rumah Sakit ya Bang? Royal Medica Mencirim. Ya. Gitu. Bang, ini kan saya lihat banyak sekali sebetulnya pengalaman kalau kita bicara hukum, pasti banyak hal. Tapi agar pemirsa Bincang Waspada lebih kenal dekat, mungkin bisa diceritakan sebetulnya lahir dulu di Batubara, kemudian pengalaman-pengalaman masa kecil sampai sekarang bisa Bang ceritakan mungkin sedikit? Boleh sedikit. Ya, bercerita dulu. Sedikit ya. Ya, pertama-tama
Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Waspada Ya. yang udah 77 tahun Ya. menjadi sumber berita bagi masyarakat yang umumnya masyarakat Kota Medan dan sampai ke beberapa daerah, apalagi di daerah Batubara itu memang Waspada nih legend, termasuk legend walaupun sekarang udah 77 tahun, Bang. 77 tahun. Ya. Ya. Ya, semoga ke depan makin berinovasi dengan kebutuhan yang sesuai dengan masyarakat. Saya kira kalau Waspada ini dia kan tagline-nya demi kebenaran dan keadilan. Sebetulnya sama dengan pendekar hukum tuh, Bang. Kalau hukum pun kan harusnya seperti itu kan. Putusan itu wajib mencantumkan itu demi keadilan. Iya, demi keadilan. Ya, tadi itu mungkin selain ucapan selamat tadi soal cerita pengalaman kecil, orang tua seperti apa, lupa kenapa jadi. memilih. Jadi ya saya nama lengkap Sahrizal Fahmi, lahir di Tanjung Tiram. Tanjung Tiram itu salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Batubara. Masa kecil saya di Tanjung Tiram dari sekolah dasar, SMP, SMA. Tapi akhir SMA itu tamatnya saya di Medan, Bang, di Amiramja. Oh, di Medan ya? Oke. Tamat di Medan. Jadi sekitar 17 tahun. 17 tahun saya sejak lahir itu di Tanjung Tiram. Di tahun 98 99 itu saya pindah ke Medan karena saya pindah sekolah di Medan sampai akhirnya kuliah, bekerja, dan sampai saat ini saya ingin berencana pindah ke Batubara, pindah ke kecamatan asal kelahiran Pulang kampung saya. gitu, Bang, Pulang ya? kampung gitu. Jadi faktor-faktor itulah membuat saya ingin mencoba untuk mengikuti kontestasi di politik ini gitu. Iya, sejarahnya kalau kita lihat dari pengalaman dari pendidikan sampai kemudian sekarang, kok kenapa ya tertarik jadi lawyer gitu, Bang? Nah, kalau jadi lawyer ini sebenarnya di awal saya nggak tahu tuh lawyer itu apa atau pengacara itu apa, saya nggak menduga nih. Ini mungkin udah jalannya ya. Jalan hidup, Udah jalan. nggak ada pilihan, atau karena tidak ada pilihan lain, Bang? Ya termasuk karena tidak ada pilihan. Tidak, ya. Tapi ada sosok yang mengarahkan saya ke dunia lawyer ini. Jadi ada keluarga, adik orang tua saya yang berprofesi sebagai penegak hukum gitu kan. Oke. Nah, jadi beliau menganjurkan saya tuh tamat SMA kuliah di Fakultas Hukum. Nah pada saat itu saya tuh nggak mau kuliah sebenarnya, saya mau untuk kerja gitu. Tapi ya mungkin namanya juga termasuk orang tua itu kan, Bang kan. Jadi saya merasa ya betul juga kuliah gitu kan. Tapi kok kuliah Fakultas Hukum saya tuh nggak ngerti gitu kan. Saya taunya kebetulan saya hobinya tuh ya jalan-jalan lah ke sana kemari gitu kan. Jadi saya dapat informasi ada kuliah diploma 1 gitu kan. Pariwisata. Pariwisata gitu ada jurusannya, ada travel dan perhotelan. Nah, saya pilih yang travel karena pemikiran saya saat itu travel itu bisa jalan-jalan gitu kan. Nah, jadi saya sempat masuk di travel. Iya, di pariwisata itu. Di pariwisata. Masuk 1 hari itu memang mahasiswanya sedikit gitu. Sedikit, dan jurusan yang disampaikan itu kita karena peminat dari travel itu sedikit, jadi ini kan ke perhotelan itu gitu. Oh, dipindah ke perhotelan. Iya. Jadi saya keberatan, saya nggak mau 1 hari kuliah saya cabut. Termasuk nggak sesuai gitu. Iya, karena mau ngapain kerja di hotel gitu kan. Nah, ternyata sekarang kita sering ketemu di hotel. Ya mungkin itu jalan itu tadi kan. Nah, karena saya tidak berminat tadi melanjutkan di pariwisata itu tadi ya dianjurkanlah saya Fakultas Hukum. Saya bisa kuliah di Fakultas Hukum, nanti diarahkan saya itu untuk menjadi pengacara. Untuk menjadi pengacara itu jadi setelah selesai kuliah itu ada mengikuti magang gitu kan, itu diarahkan dengan keluarga tadi. Saya berpikir betul juga gitu.
Karena memang arahannya itu magang kerja gitu kan. Jadi saya Ya, berpikir, oh saya bisa kerja, bisa kuliah. Ya. Tapi Sekalian, kerja dalam proses magang itu kan memang nggak mengharapkan gaji saat itu kan. Kita kan namanya magang gitu Bang ya. Jadi saya berpikir, oh nggak ada salahnya, saya coba jalani aja. Ya. Alhamdulillah jalani dan saya terus ngejar ke situ. Jadi target gitu. Jadi mulai jadi lawyer itu sekitar tahun berapa, Bang? Kalau saya izin itu 2009. 2009 ya. 2009 ya. Kebetulan itu panjang juga ceritanya Bang. 2009 itu sebelum 2009 itu kan saya proses magang tuh. 2007 tuh saya sempat ikut pendidikan di Pradi, organisasi advokat itu kan ada sejak 2007 itu perpecahan terjadi organisasi advokat itu. Jadi di awal saya ikut lembaga induk yang dibentuk berdasarkan undang-undang advokat itu. Saya ikuti 2007 ujian nggak lulus. Memang susah lulus saya, Bang. Nah, jadi di 2008 itu terjadi perpecahan 2007-2008. Perpecahan itu jadi ada organisasi Kongres Advokat Indonesia yang dimotori Bang Indra Sahnun almarhum saat itu, Anan Buyung Nasution yang senior-seniornya kan. Jadi saya merasa ini peluang lulusnya besar ini organisasi baru gitu kan. Jadi saya ikut ke situ dan alhamdulillah lulus. Lulus ya. Jadi lulus. 2009 lah 2009 saya ikut pelantikan advokat dari KAI, Kongres Advokat Indonesia. Nah, berjalan karena di awal saya tadi di organisasi Pradi itu kan. Nah, jadi organisasi Pradi menganjurkan mana-mana anggota yang dulunya atau peserta ujian yang dulunya ikut Pradi mau ke Pradi lagi boleh, tapi harus verifikasi, harus ulang ujian. Ya. Jadi saya merasa karena pada saat itu saya udah nangani beberapa perkara, karena kan ada terjadi permasalahan di lapangan antara Pradi dan KAI ini ada jadi inilah perdebatan, ada yang sah nggak sah gitu. Biasalah ya itu kan organisasi ya. Jadi daripada klien masyarakat menganggap kita nggak sah gitu kan. Jadi kita ikuti ini karena ada pengecualian tadi ujian khusus, ikut Pradi lagi. Jadi di Pradi saya 2013. Jadi 2 kali dilantik, di KAI pernah dilantik, di Pradi pernah dilantik 2013. Bang, kalau ingat begitu berkecimpung sebagai lawyer itu kasus pertama yang Abang tangani apa? Atau soal hukum pertama yang Abang tangani tentang apa? Gini, kalau masalah itu di awal tuh saya ke pengadilan agama. Pengadilan agama ya. Kebetulan gini Bang, pada saat magang itu kan ya namanya juga yang saya tempat magang saya dekat di sini Bang, di depan BCA itu Bang. Di Katamso ya. Iya, Katamso. Jadi ya mungkin urusan pengadilan agama juga udah merasa bosan atau jenuh, namanya juga yang saya ikuti senior kan. Udah kau aja ke pengadilan agama gitu. Jadi utusannya ke pengadilan agama. Ini pengadilan agama itu urusan orang cerai gitu. Rata-rata kebanyakan. Oh iya. Jangan-jangan Abang spesialisasi di jadi bisa dibilang juga di lingkungan sesama profesi bisa dibilang saya itu spesialisasi di sana gitu. Yang paling senior lah berarti, yang paling banyak menangani kasus itulah ya. Kira-kira begitu. Ini kan sebetulnya Abang sudah berkecimpung lama di hukum. Terus kemudian berpikir untuk masuk ke politik. Kenapa? Kenapa ya Abang ingin masuk ke politik? Apakah karena selama ini mungkin kalau kita di luar parlemen hukum itu tidak bisa berjalan maksimal atau apa alasannya, Bang? Ya, salah satu faktor itu, Bang. Jadi minatnya saya ini ke dunia politik itu tadi. Saya berpikir ketentuan yang menjadi sumber keputusan itu kan semuanya kan dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Nah, oleh karena itu saya berpikir kebiasaan-kebiasaan di masyarakat itu masih banyak yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Apalagi kita juga di daerah itu kan harus ada peraturan daerah, itu banyak yang tidak berjalan menurut saya gitu. Jadi karena ada pertentangan kebiasaan dengan aturan yang ada gitu ya. Oke, jadi itu yang mendorong Abang untuk masuk ke politik. Kemudian kalau misalnya sebagai orang politik, sebetulnya
pasti punya pandangan-pandangan sendiri. Kalau di lawyer, abang memandang hukum. Kalau di menjadi calon legislatif atau terjun ke politik, pasti abang juga pandangan. Soal politik, abang melihatnya seperti apa sih sekarang kondisinya? Apakah politik ini benar-benar dijalankan sesuai dengan proses demokrasi yang mendukung hukum, atau memang masih banyak hal yang harus diperbaiki di sisi politik? Kalau menurut saya masih banyak hal-hal yang diperbaiki, terutama menyangkut sistem politik. Jadi politik pragmatis itu kan menjadi dasar bagi peserta kontestasi calon politik lah kita bilang. Jadi dengan pragmatis itu dia tidak mengutamakan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat gitu kan. Dia kan terlebih mengutamakan kepentingan gitu, faktor kepentingan. Sementara harusnya kan pragmatis, idealis itu kan harus seimbang kalau menurut saya. Harus seimbang. Jadi apapun kepentingan itu harus sesuai dengan ideologi lah, idealis. Harus ada idealis. Iya gitu. Menurut saya seperti itu. Ya oke. Kalau misalnya kita harus idealis, tapi kan sebetulnya juga banyak hal yang kita lihat dalam praktek sehari-hari ternyata malah idealisme itu tergadaikan. Kalau menurut abang gimana? Iya, berdasarkan pengalaman memang yang idealis itu juga bisa tersingkir. Jadi kalau menurut saya itu tadi, makanya harus diseimbangkan antara idealisme dengan pragmatis tadi. Iya, harus diseimbangkan sehingga kita juga tidak terlalu kaku gitu kan, tidak hanya idealisnya tadi hanya berpatokan sebagai misalnya aturan yang baku gitu, yang aturan itu yang bisa dikembangkan menjadi kebiasaan, jadi tidak fokus ke situ gitu, Pak. Jadi harus seimbang, pragmatis, idealis. Nah, dengan konsep seperti itu, dengan pandangan seperti itu, lalu menurut abang Golkar itu menjadi tempat yang paling pas untuk menyandingkan antara pragmatis dan idealis, dan kenapa Bang memilih ke Golkarnya itu maksudnya? Itu menurut saya itu tadi Bang, karena memang dari dulu tahunya saya, kebetulan juga orang tua saya itu PNS lah, biasalah kalau dulunya kan, kalau udah PNS itu kan udah identik tuh kan. Jadi juga mengikuti perkembangan juga Golkar ini tetap ada gitu, tetap ya kita bilang berkuasa, bukan berkuasa, tetap menjadi perhitungan, diperhitungkan gitu kan. Jadi saya merasa itu tadi, dengan antara di lapangan yang menjadi pragmatis, idealis tadi, saya rasa Golkar lah yang tepat. Yang paling tepat ya? Iya. Abang harus tahu itu beringin soalnya. Beringin itu digoncang angin. Segimananya pun dia akan tetap tegak gitu. Mau apapun yang melilit di sela-sela batang beringin itu, dia tetap kuat gitu kan ya. Jadi ini yang membuat abang kemudian memilih Golkar ya. Lalu memutuskan untuk sekarang maju di Batubara gitu ya, untuk menjadi calon legislatif di Batubara. Kenapa Bang ke Batubara, Bang? Ya, itu tadi yang Batubara itu ya kampung halaman lah kita bilang, tempat kelahiran. Jadi saya juga berpikir, berangan-angan untuk bisa mensejahterakan rakyat. Insya Allah bukan dalam arti mensejahterakan pihak-pihak tertentu, dalam arti menurut saya itu banyak hal-hal yang bertentangan lah, pengetahuan masyarakat masyarakat bertentangan dengan apa-apa yang sudah ditentukan dengan ketentuan hukum. Pertentangan-pertentangan itu juga mungkin akibat dari ketidakpahaman atau ketidakpatuhan gitu kan. Nah, jadi saya itu inginnya itu hukum ini disosialisasikan, aturan-aturan yang penting, yang paling penting aja, yang masalah yang ada di masyarakat itu aja, jangan terlalu kemana-mana gitu. Itu yang mau mau dikembangkan. Bang, saya biasanya kalau bicara soal satu daerah, saya googling dulu tuh kondisi daerahnya seperti apa, kemudian fenomena masyarakatnya seperti apa. Nah, ini tadi saya nggak googling sama sekali untuk Batubara. Saya pengen tahu nih, kalau Bang Sahrizal di Batubara itu gimana sih karakter masyarakatnya, soal mungkin taraf hidup, kemiskinan, mata pencaharian orang, kemudian kondisi masyarakatnya itu dominan seperti apa? Apakah
apakah secara ekonomi apakah sudah kemajuannya seperti apa? Saya belum punya profil seperti apa nih sebetulnya batubara ini. Mungkin bisa Bang jelaskan. Kalau untuk taraf ekonomi, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu ada sesuai dengan mengikuti perkembangan zaman lah. Dulunya kan ini kan masih Kabupaten Asahan itu kan. Iya, iya. Kabupaten Asahan itu kotanya di kisaran. Sejak terjadinya pemekaran, saya pun melihat alhamdulillah pembangunan, perkembangan ekonomi itu mulai meningkat. Sumber daya mulai meningkat. Akan tetapi banyak kekurangan dalam arti pengetahuan masyarakat ya, karena di samping SDM tadi juga banyak aturan hukum yang dilanggar atau memang tidak mengerti, sengaja dilanggar atau memang tidak tahu mengerti, gitu, tidak mengerti gitu kan. Contohnya itu administrasi, Bang. Administrasi, karena bidang saya juga bidang yang sering ke pengadilan agama tadi. Oke. Jadi saya merasa administrasi tentang pencatatan perkawinan, perceraian ini penting. Ya. Dan itu jadi masalah sebetulnya di batubara juga. 2 tahun belakangan ini, sejak ada rencana saya tadi kan 2 tahun belakangan ini kan saya mulai beraktivitas di sana, saya melihat banyak kejadian. Kebetulan yang itu tadi bidang saya, saya merasa pencatatan administrasi pernikahan. Pernikahan. Nah, contohnya kan gini, dia menikah nih, tercatat, punya anak. Nah, terjadi perceraian. Perceraian antar mereka berdua atau dicatatkan atau masuk ke pengadilan agama? Ini perceraian ini tidak dicatatkan. Oke. Jadi kan ya pisah pisah sana pisah. Kalau kita ceritakan gini, kan dalam hukum Islam katanya kan? Iya. Hukum Islam itu kan cukup jatuh talak gitu. Gitu. Jadi kalau memang seperti itu ya ngapain nikah dicatatkan gitu. Saya pun paham dikit juga Bang kalau soalnya. Oke. Ya ngapain nikahnya dicatatkan ya kan kalau memang itu kan. Nah, jadi akibat dicatatkan itu ya harusnya itu kan tujuannya kan untuk tertib administrasi. Kalaupun terjadi perceraian harus didaftarkan juga. Nah, kalaupun mau menikah lagi, mau menambah istri, ya kan ada ketentuannya juga, ada izin poligami gitu kan. Nah, fenomenanya di sana itu ada yang beristri lagi tidak minta izin pengadilan. Seharusnya minta izin pengadilan. Iya, dan tidak ada yang jadi masalah, ada yang nggak jadi masalah. Sebentar. Mungkin harus kita ingatkan ke pemirsa Bincang Waspada kalau mau menikah lagi itu harus ada pencatatan ya, ada aturan hukumnya ya. Ada aturan jadi hukum. harus ada izin dari istri pertama ya. Dari istri pertama. Itu secara hukum memang. Secara hukum aturannya seperti itu. Dan itu ternyata banyak yang tidak dijalankan. Banyak tidak dijalankan. Ya Diam-diam mungkin juga kebiasaan faktor-faktor orang-orang tua dahulu. Karena kan sebelum Undang-Undang 74 itu kan memang nggak ada pengaturan tentang itu. Makanya kita lihat zaman-zaman dulu banyak orang istrinya lebih dari satu gitu kan. Dan tidak ada jadi masalah. Nah, dengan adanya Undang-Undang 174 tentang pencatatan itu, jadi sekarang banyak masalah. Contohnya tadi, akibat pernikahan keduanya tidak terdaftar, salah satu orang tua tadi meninggal, menyangkut kewarisan gitu. Kewarisan ya? Nah, kewarisan kan jadi terkendala gitu kan. Ahli waris itu adalah orang, jadi sementara bahkan bisa jadi masalah hukum baru ya? Iya. Kita ke pengadilan harus ada bukti gitu. Mana buktinya? Dia anak si ini gitu kan. Kan harus ada pencatatannya gitu kan. Nah, itu fenomena tentang nikah. Dan gitu juga perceraian tadi. Perceraian ini sama-sama cerai nih. Sama-sama cerai, belakangan sama-sama menikah lagi. Ya kan banyak. Itu banyak saya temukan kasus itu. Sama-sama menikah lagi, punya anak atau apalah gitu kan. Jadi kan pencatatan kependudukan, administrasi kependudukannya kan udah tidak sesuai. Yang pertama, kalau memang dia nikah lagi, punya anak lagi kan harus ada izin poligami, misalnya dicatatkan statusnya istri pertama atau istri kedua gitu mungkin di pencatatan capil ya. Nah, akibat itu yang dirugikan itu sebenarnya mereka sendiri, pihak-pihak tersebut yang dirugikan. Contohnya dua-duanya, pihak laki-laki dan pihak perempuan. Iya, contohnya itu tadi administrasi kependudukannya. Misalnya ada bantuan pemerintah yang lagi PKH, program keluarga harapan atau BLT ada BLT gitu kan. Jadi akibat itu
dia bisa terkendala. Nggak dapat. Aku kok nggak dapat BLT, aku orang susah. Itu orang yang lumayan, tapi dia bisa dapat BLT. Mungkin akibat hal-hal begitu dia merasa dirugikan. Artinya keterabaian di sisi pencatatan administrasi. Pernikahan ya. Iya. Jadi terkait hal-hal itu saya rasa penting bagi, ya sebenarnya ini bukan masalah pemerintah daerah, masalah nasional juga. Betul, karena bukan di batubara aja, bukan yang menjadi kejadian-kejadian seperti itu kita dapati kan. Jadi menurut saya juga kalaulah tujuan saya ini tercapai, saya berpikir itu yang saya pikirkan, bagaimana untuk tertib hal-hal yang udah terjadi itu. Karena kan begini, memang ada aturan hukum bagi yang nikahnya tidak tercatat bisa diajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Nah, pengajuan isbat nikah ini kan punya syarat. Syaratnya tadi tidak terhalang. Misalnya tidak terhalang dalam arti pada saat dia menikah yang kedua itu ini statusnya cerai gitu kan, cerai atau poligami gitu kan. Kalau poligami kan nggak perlu isbat lagi gitu kan. Jadi tentang pencatatan isbat ini bertentangan dengan ketentuannya itu mengakibatkan pihak-pihak tadi nggak bisa mendapatkan legalitas perkawinannya tadi misalnya. Legalitasnya berarti yang dikejar ya. Jadi saya berpikir tuh apalah upayanya, apakah ada pengecualian di daerah tersebut gitu kan. Pengecualian sehingga mana-mana yang sudah tidak sesuai administrasi tadi bisa kembali dirapikan gitu. Menurut saya gitu. Bang, saya mungkin menarik nih soal ini, tapi yang satu hal, jangan-jangan memang masyarakat merasa untuk urusan administrasi ini rumit. Dia misalnya mengurus butuh waktu, bahkan mungkin seringkali butuh biaya, bahkan ada kutipan mungkin. Nah, ini kan yang harus, kalau misalnya nih, atau harapannya Bang duduk di parlemennya di daerah, itu kan ini juga harus diperjuangkan, Bang. Bagaimana agar masyarakat itu mendapatkan kebebasan ataupun kemudahan dalam mengurus administrasi yang seperti ini. Karena kalau misalnya mereka sudah mengurus, tidak tahu berapa lama jangka waktunya, kemudian kadang harus membayar lagi dengan biaya yang mahal, akhirnya itu kan mengabaikan itu. Kalau menurut Abang gimana? Ya, jadi di samping pemikiran saya tadi untuk menciptakan suatu aturan khusus gitu lah kira-kira ya. Juga pelayanan, misalnya aturan itu diciptakan, pelayanan, prosedur untuk menjalankan aturan itu juga kita pikirkan, misalnya pelayanan publiknya ya juga harus kita perhatikan dalam arti apapun ceritanya masyarakat itu kan wajib dilindungi oleh pemerintah. Betul. Jadi hal-hal yang berkembang di masyarakat itu menurut saya harus dibahas ya. Kalau memang saya menjadi anggota dewan. Jadi hal-hal yang begitu yang perlu. Tidak terlalu penting bagi saya membahas mau membangun ini, membangun itu nanti dulu. Oke. Berarti memang harus fokus ke administrasi kependudukan ya, administrasi pencatatan pernikahan ya. Dan kemudian tentu yang berhubungan dengan masyarakat ya. Karena kita melihat memang administrasi ini sesuatu yang sering kita abaikan, itu nggak penting kali, ternyata jadi repot kalau urusannya seperti yang Abang sampaikan tadi, dampaknya gitu. Nah, kalau kita ngelihat kondisi ini kan sebetulnya tadi Abang bilang nasional nih, sebetulnya juga di nasional ini terjadi. Apakah memungkinkan satu daerah misalnya seperti di Batubara itu dia membuat perlakuan khusus untuk masyarakatnya untuk kemudahan pencatatan tadi atau pencatatan pernikahan tadi atau administrasi kependudukan tadi menjadi lebih mudah, karena kan berhubungan dengan pengadilan agama misalnya itu kan pasti sesuatu yang perlu aturan secara nasional sebenarnya. Kalau menurut Abang bisa digagas di daerah nggak itu? Kalau menurut saya saya juga belum berpengalaman di bidang perumusan apa yang aturan itu kan. Tapi saya merasa dengan ketentuan khusus itu seperti di Aceh ada ketentuan khusus. Kenapa bisa di Aceh mungkin daerah Papua mungkin kan ada ketentuan khusus. Nah, kalau memang masalah ini masalah nasional juga kan nggak ada salahnya ada aturan pemerintah khusus
misalnya kan dulu kan ada Undang-Undang 174 sebelumnya kan berantakan tuh nggak ada administrasi. Ya, ya. Apa salahnya diuji kembali atau ada penambahan atau ada perubahan daripada aturan Undang-Undang 174 itu ya mungkin semuanya itu menjadi keputusan pemerintah untuk memberlakukan secara nasional. Karena di mana-mana fenomena itu menurut saya pasti ada. Jadi memang harus ada apa ya, acuan ya, agar itu bisa selesai. Bang, ini kalau kita melihat tadi apa yang akan Abang perjuangkan, kemudian potensi pemilih di masyarakat Batubara, pasti juga sebagai caleg Abang sudah proyeksikan seperti apa pemilihnya. Kalau kita bicara untuk 14 Februari 2024, mungkin saya bicara strategi nih. Strategi apa nih untuk bisa merebut hati rakyat Batubara? Karena begini Bang, masyarakat ini saya nggak tahu lah ya, tapi pengalaman dari kawan-kawan yang caleg, yang nyalek gitu ya, yang terjun ke politik, banyak yang sebetulnya memilih itu tidak berdasarkan program, tapi berdasarkan iming-iming juga banyak. Nah, kalau Abang strateginya seperti apa? Walaupun strategi ini rahasia kan, tapi strategi caleg itu kan harus rahasia sebenarnya. Tapi bolehlah disampaikan sedikit-sedikit nih bagaimana agar masyarakat Batubara ini cenderung memilih Bang Sahrijal nanti di 14 Februari. Sahrijal, Fahmi Bang lebih aku. Oh, Fahmi ya. Jadi menurut saya tadi strategi itu yang pertama dikenal, yang kedua disukai, yang ketiga dipilih. Jadi tinggal itu paling simpel. Tinggal itu yang saya kembangkan. Dalam arti perkenalan, ya saya ini memang masa hidup saya itu udah sekarang dari tahun 81 sampai sekarang itu saya lebih banyak di Medan. Jadi juga saya kan juga ingin menyeimbangkan gitu kira-kira kan. Menyeimbangkan ya saya ingin kembali ke kampung halaman. Ya kalau bisa saya kembali ke sana itu saya berguna. Apa yang bisa saya lakukan gitu. Makanya strategi perkenalan itulah adanya saya sosialisasi ke sana kemari. Jadi bagaimana untuk disukai, ya saya tawarkan ke masyarakat kalau memang nanti saya jadi, saya tidak menjanjikan mau bangun jalan, mau bangun fasilitas, enggak. Saya janjikan saya berniat membangun suatu kantor bantuan hukum. Itu strategi untuk disukai. Jadi siapapun yang punya problem ataupun punya masalah itu bisa. Emang mau Abang bantu masyarakat yang susah, mungkin yang miskin, dia tidak sanggup untuk membayar pengacara gitu. Nah, jadi gini Bang, yang saya itu hanya mendirikan menyediakan tempat. Gitu. Kan nggak mungkin juga kalau saya juga di dewan kan nggak mungkin juga saya bisa aktivitas itu kan. Saya dirikan kantor, saya juga punya keluarga, punya kawan-kawan, punya ini yang saya rasa berpotensi. Ada yang berpotensi untuk menjadi pengacara atau menjalani profesi di bidang-bidang itu. Jadi itu saya berusaha ya minimal mana-mana yang berbakat saya tarik untuk menjalankan kantor tersebut. Jadi untuk masyarakat yang memang layak dibantu, kita bantu. Kalau memang masyarakat yang maafnya punya uang, ya kita minta uangnya gitu. Terus terang aja gitu. Jadi kita juga kan bisa subsidi silang gitu Bang. Nah di samping itu kan juga mungkin ada perda bantuan hukum. Jadi kita bisa bagaimana kita menciptakan kantor hukum kita tadi agar bisa mendapatkan anggaran bantuan hukum misalnya. Ya saya rencananya seperti itu. Jadi ada kepedulian juga lah ya dari pemerintah untuk masyarakat yang kesulitan mungkin dari sisi pembiayaannya. Bang, kalau dengan kondisi seperti itu, sebetulnya dengan apa yang Abang sampaikan, kan kita sebetulnya berharap ke masyarakat Batubara
tolong masyarakat Batubara, terimalah putra terbaik ini yang ingin mengabdi kembali ke Batubara gitu kan, karena sudah lama merantau di Medan, pengen balik mengabdikan diri untuk masyarakat Batubara gitu Bang ya. Mudah-mudahan dengan apa yang saya rencanakan, yang saya cita-citakan, didukung dengan kemampuan saya yang memang berprofesi di bidang itu, mudah-mudahan tahap ketiga tadi, yang pertama perkenalan, itu apa tadi, perkenalan, dikenal, ya kan, disukai, lalu dipilih, disukai, tahap disukai, apa-apa program yang saya rencanakan, saya cita-citakan ini menjadi fase ketiga, masuk ke fase ketiga tadi, dipilih. Bersedialah masyarakat berkenan memilih saya dengan apa program yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi satu pemikiran bagi masyarakat untuk tidak hanya fokus kepada keadaan kebiasaan-kebiasaan sekarang ini yang hanya semata-mata imbalan gitu, mungkin dipilih. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Itu yang mau saya tanyakan langsung ke Abang nih kan. Ya ini berat sebetulnya pertarungan sekali ini Bang. Bukan hanya Bang, hampir semua caleg menyatakan pertarungannya berat. Orang kan banyak yang menggunakan uang gitu untuk mengiming-iming masyarakat. Kalau Bang gimana? Ya, intinya itu tadi Bang. Memang udah keadaannya ya menurut saya memang keadaannya seperti itu sekarang ini Bang. Karena kalau dulu mau jadi pemimpin itu Bang, masuk penjara dulu Bang. Iya. Keluar penjara bisa deh naik. Kalau sekarang jadi dulu baru masuk penjara. Bang ini kemarin ada apa loh? Ada OTT KPK ya di Batubara ya? Labuan Batu. Labuan Batu ya? Labuan Batu. Wah, itu tantangan juga itu Bang. Jadi tapi memang kalau sistem politik kita seperti sekarang perlu sosok yang benar-benar murni karena 3 faktor tadi Bang. Orang mengenal, orang suka, lalu memilih. Kalau terlalu banyak modal dikeluarkan di sini Bang, nanti untuk menggantinya susah. Itu dia Bang, itulah permasalahannya. Lingkarannya kan di situ-situ aja. Gitu. Ya, juga itu tadi. Yang pertama mungkin bukan saya menyepelekan orang, mungkin hanya kekuatan uangnya yang dianggarkannya. Ya, maunya masyarakat juga bisa menilai dengan kekuatan uang itu, bukan ini tadi, maaf ya, bukan menyepelekan, apa kemampuan dia, apa pengalamannya. Mungkin kan itu kan menjadi pertimbangan Bang. Jadi pertimbangan. Jadi maunya masyarakat juga harus cerdas dengan keadaan-keadaan saat ini untuk dapat menentukan kriteria-kriteria calon-calon yang akan dipilih tersebut. Saya pun prihatin kalau Bang sebut seperti itu tadi. Karena begini, kan kita tidak punya batasan sebetulnya mau jadi anggota dewan itu pendidikannya seperti apa. Kadang yang tidak paham sama sekali pun dia datang, duduk, diam, dengar, tanda tangan, sudah. Ketika ada kebijakan-kebijakan yang menyangkut masyarakat banyak, sudah. Apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah dia tanda tangan saja, dia setujui saja. Di paripurna akhirnya semua kebijakan yang sebetulnya tidak sesuai dengan masyarakat pun diokekan. Itu memang itu keprihatinan Bang. Kalau kita datang sebagai anggota dewan, kita hanya duduk diam, itu sama sekali akhirnya kita tidak mewakili suara masyarakat yang sudah menitipkan suaranya. Dan tadi begini Bang, kalau Bang sebutkan ya mereka akhirnya memilih karena iming-iming, bisa jadi juga ini sisi lain ya, bahwa iming-iming ini kan mereka terima karena mungkin anggota dewannya hanya sekali 5 tahun baru datang ke mereka gitu. Jadi mumpung nih dikasih, udahlah kita terima ya, udah kita pilih gitu. Itu yang mungkin harus dikikis Bang. Kalau menurut Abang gimana? Ya, memang kalau menurut saya itu juga untuk pemilihan legislatif ini menurut saya ya perlu fit and proper test Bang. Iya, saya setuju. Jadi bagaimana regulasi pemerintah membuat seperti itu. Jadi perlu fit and proper test gitu kan. Atau kalaupun bukan fit and proper test, uji kompetensi. Boleh. Ya kan? Uji kompetensi, biar kompeten tidak dia untuk jadi anggota dewan. Gitu. Ya kira-kira seperti itu Bang. Kalau misalnya dia tidak paham, terus dia bisa duduk di situ, dia nggak bakal tahu apa-apa Bang. Dia ya membebani anggaran negara malah sepertinya kan. Jadi dibayar mahal, duduk, jadi digaji, kemudian fasilitas, tapi nggak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, ini yang mungkin perlu jadi perhatian Bang. Kalau di Batubara itu menurut Abang, mana lebih dominan? Pemilih pragmatis atau yang idealis? Ya, kalau idealis itu tetap ya? Saya yakin tetap. Kalau pragmatis itu tadi, karena kepentingan-kepentingan tadi mencari keuntungan tuh Bang, itu pasti ada. Gitu. Nah, jadi itu tadi, kalau cerita yang Abang sampaikan tadi, udah dipilih nanti
belum tentu dia datang lagi gitu. Iya. Ini kan karena ada Iya. maunya gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi saya pun di lapangan menjalankan sosialisasi perkenalan ke masyarakat memang sering menghadapi seperti itu. Ya saya pun nggak mau menyampaikan hal-hal yang muluk-muluk. Ya kalau mau disampaikan ya nanti kalau udah jadi lupa nggak mau kemari, nggak mau ini gitu kan. Iya. Ya saya sampaikan ke masyarakat untuk menjawab itu gampang. Menyelamatkan saat itu. Oh enggak, saya bilang ya kan. Enggak, nanti saya gini kan menyelamatkan saat itu. Tapi nanti ternyata saya nggak bisa hadir kan jadi tidak sesuai apa yang saya bicarakan. Makanya saya itu kalau menjawab seperti itu ya mohon doakan saya supaya saya tidak menjadi apa yang jadi kekhawatiran. Iya gitu. Bang, ada tidak masyarakat yang misalnya ketika Bang sosialisasi perkenalan menanyakan apa nanti yang mau Bapak buat atau apa nanti yang mau Bang buat kalau jadi anggota dewan? Berani nggak teken kontrak politik dengan kami? Ada yang seperti itu nggak? Menagih dulu baru. Menagih janji dulu apa yang akan dikerjakan nanti. Ada nggak seperti itu? Ya, sebenarnya ada, tapi nggak apa-apa ya. Jadi ini seru Bang, kontraknya lain Bang. Oh gitu? Kontraknya menghadirkan Ustadz Somad. Kebetulan gini, tahap perkenalan lah. Saya tahap perkenalan itu alhamdulillah mendapat jadwal Ustadz Somad bawa ke Kecamatan Tanjung Tiram di dapil saya itu. Jadi kan saya itu kan dapil Tanjung Tiram Nibung Hangus namanya kan. Saya bawa ke Tanjung Tiram. Alhamdulillah acara sukses. Ya di situ juga mulai banyak lah yang awalnya juga lupa sama saya atau belum kenal itu bisa mulai inilah kan. Mulai ingat ya. Jadi kalau cerita kontrak politik tadi ada kecamatan yang satu lagi, Kecamatan Nibung Hangus tadi kan Tanjung Tiram. Kami pilih kalau datang lagi katanya. Enggak, gini dia bilang Bang, itu kan kemarin udah bawa Ustadz Somad Tanjung Tiram. Bawalah ke sini. Oke, gitu. jadi tuntutannya hampir sama sebetulnya ya. Ya karena saya nggak menjanjikan yang lain-lain gitu, Bang. Terus kok kenapa bisa begitu, Bang Fahmi? Emang ada kedekatan hubungan emosional dengan Ustadz yang Somad? pertama kalau dari silsilah keluarga memang ada silsilah dari silsilah keluarga. Di samping itu juga saya sering ngikuti kegiatan-kegiatan dalam arti ada kegiatan umroh akbar, kegiatan pengajian ke Brunei, ke apa gitu kan. Saya ikut-ikut gitu sambil daripada jalan-jalan nggak jelas banget ya kan. Ikut ikut menambah agama juga. Ada wisata religi, ada ini yang di Pekanbaru ada rutin, aktivitas rutin. Jadi saya lebih sering ngikuti itu kalau ada rezeki gitu kan. Hitung-hitung liburan, bawa keluarga gitu Bang. Tapi yang Abang sampaikan punya kedekatan, punya ikatan keluarga dengan Ustadz Abdul Somad ini boleh disampaikan ke pemirsa Bincang Waspada. Saya khawatir gini Bang, nanti banyak yang minta gitu loh. Nanti tolong ke daerah kami dulu lah gitu. Mungkin nggak usah dikembangkan. Oke, saya kira Bang Sahrizal Fahmi, Bang Fahmi sudah panjang perbincangan kita. Mungkin apa yang akan disampaikan, apa yang akan dikerjakan, dan apa yang diharapkan dari masyarakat Batubara, pesan-pesannya tersampaikan gitu Bang. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau Abang sampaikan, terutama menyambut yang sebetulnya tinggal sebulan lagi lah ya. Ini sudah tanggal 12, tanggal 14. Begini Bang, tanggal 14 itu sebelum hari 14 itu banyak hari libur loh. Khawatirnya nanti banyak masyarakat Batubara yang berlibur kemana-mana, akhirnya tidak nyoblos gitu. Apa yang mau Abang sampaikan ke masyarakat Batubara? Ya, harapannya bagi masyarakat Batubara, khususnya masyarakat Tanjung Tiram Nibung Hangus, untuk tidak menyia-nyiakan pesta demokrasi ini untuk menentukan pemimpin ataupun wakil-wakil dari masyarakat setempat untuk menjadi pemimpin atau wakil yang benar-benar bisa menjalankan sesuai dengan apa yang difungsikan bagi masyarakat tersebut. Oleh karena itu, gunakanlah hak pilihnya untuk 14 Februari dan memilih orang-orang yang berkompeten, gitu Bang. Berkompeten dan memang menguasai, ya paling tidak dengan apa yang menjadi pilihan itu bisa menjadi amanah bagi yang dipilih. Saya rasa itu aja yang paling utama menghadapi itu. Terima kasih Bang Fahmi. Kalau saya tadi doanya itu aja.
Karena saya tidak tahu batubara itu seperti apa dan baru Abang caleg dari batubara yang datang ke podcast Bincang Waspada. Saya doanya mudah-mudahan Abang terpilih dari sini gitu kan. Oke, saya kira begitu Bang Sahrijal ya, Bang Sahrijal Fahmi. Agak susah melafalkan kan nama Abang. Fahmi aja Bang, udah biasa. Ya Bang Fahmi. Oke, baik pemirsa Bincang Waspada, saya kira demikian perbincangan kita dengan Bang Fahmi yang akan maju sebagai calon legislatif di daerah Batubara pada 14 Februari nanti 2024 yang tidak sampai sebulan lagi sebenarnya, maka mudah-mudahan ada alternatif, ada pilihan dengan mendengarkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Sahrijal Fahmi. Tadi ada poin-poin penting sebenarnya termasuk program soal ketertiban ataupun kepedulian terhadap administrasi pencatatan, administrasi kependudukan, pencatatan administrasi pernikahan, dan kemudian masalah-masalah lain yang akan diperjuangkan di Batubara. Dengan demikian saya kira pemirsa Bincang Waspada, demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih Bang Fahmi. Mudah-mudahan sukses, berhasil, dan tercapai apa yang dituju pada Februari nanti. Amin. Demikian saja. Sampai jumpa di lain kesempatan pemirsa Bincang Waspada, dan mudah-mudahan Bincang Waspada kali ini bermanfaat untuk menjadi referensi para pemilih di Batubara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih, Pak.